kita lakukan hal-hal yang wajib dilakukan karena rusaknya puasa. Di antaranya, yang pertama tentang qada puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, sejauh mana perjalanannya? 85 km atau 83 km. Dari sini ke tebing belum sampai, Pak. Dari sini ke Batubara lah mungkin, ya. Atau kita ambil tengahnya, kisaran udah kejauhan memang. Kisaran udah lebih 150 kilo. Ya, karena saya hitung ke Ranto sekitar 365. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok ada markanya di simpangan Ranto Perapat itu. Medan 365 kilo. Ada situ saya tahu. Ya. Jadi kalau kita perjalanan misal dari sini ke Siantar, boleh kita buka puasa, boleh. Keringanan. Termasuk kita safar, perjalanan. Tapi bukan untuk maksiat. Misalnya dia mau merampok ke Siantar, dia bukanya puasanya. Tapi tak mungkin juga ya Pak. Tak mungkin pula mau merampok dia berpuasa. Ya. Jadi safar, sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka dia mengganti di hari lain. Inilah qada itu. Harus diganti. Jadi kalau yang sehat bugar Ustaz harus diganti juga. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada sebagian yang mewajibkan kita mengqada puasa kita yang tinggal dulu ketika muda, Pak. Bapak ada nggak tinggal puasanya dulu? Ada lah ya. Yakin kali menjawabnya. Berarti banyak itu. Ya. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum dipanggil Allah, qadalah puasa itu. Bagaimana cara menghitungnya? Hitung mulai dari umur dewasa, umur balik, akil balik dulu. Berarti kurang lebih 13 tahun. Umur 13 tahun kita hitung, puasa enggak kita di situ? Kalau tak puasa hitung rata aja sampai umur berapa? Kali 30. 20 tahun saya tak puasa Ustaz, 20 kali 30. 600 hari Bapak harus puasa. 600 hari 2 tahun Bapak harus puasa. Bagaimana caranya? Bukan tiap hari puasa, Pak. Mati lah udah. Ya. Tiap hari pun puasa tak boleh, Pak. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saya sanggup puasa tiap hari. Apakah boleh?" Tak boleh, kata Nabi. Tak boleh kita puasa tiap hari, Pak. Kenapa? Ada kemudaratan pada diri kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Senin Kamis. Ya, apalagi yang muda-muda. Puasa Senin Kamis 1 tahun, sebulan dapat 8. 8 kali 12, 10 kali 8, 80. 80 tambah 16, 96 kali 1 tahun kalau puasa Senin Kamis. Tadi berapa utangnya Pak? 600 ya. Kapan siapnya itu? Ya. Jadi berarti tak cukup puasa Senin Kamis. Tambah lagi ayamul bid, 3 hari dalam sebulan. Kalau mau cepat selesai, 2 tahun selesai puasa Bapak itu, 4 tahun selesai puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. 4 tahun selesai itu utang Bapak. Nah, ya. Nanti tak sampai saat umur saya 4 tahun sudah mati saya, sudah dipanggil Allah. Niatkan mulai sekarang, mudah-mudahan kalau tak sampai selesai utang itu, sampailah niat itu. Sama dengan orang yang mau berbuat baik Pak, tapi tak jadi.
dihitung Allah kebaikan di situ. Nanti malam niatkan mau tidur, ya Allah, nanti aku masalah tahajud. Tiba-tiba bangun udah azan, tiba-tiba bangun orang udah pulang dari masjid. Sampai niatnya. Ya. Tapi ini masalah tak pernah pula berniat. Boro-boro melakukan dan niat pun tidak. Ya. Malaikat itu pun bingung mau nulisnya. Ini mau ditulis apa ini begitu. Ya. Jadi qadalah puasa itu, Pak. Saya alhamdulillah mulai dari pesantren tamat SD memang kita sudah dididik untuk puasa. Ya. Tapi saya tidak ingat kelas 6 SD saya dulu saya sudah dewasa atau belum. Saya tak ingat, ya. Namun kalau dulu waktu SD masih bolong-bolong puasanya. Apalagi musim buah, dulu saya ingat ketika Ramadan itu pas musim buah. Dulu begitu, ya. Rambutan kami banyak, Pak. Itulah susahnya. Di kampung tuh banyak rambutan, banyak langsat, banyak durian, banyak manggis, 4 macam itu di kampung saya. Ya. Itu dulu, tapi enggak sekarang. Dulu kalau berbuah, kita ambil aja, berjatuhan tuh tak marah yang punyanya itu. Durian jatuh kita ambil tak marah yang punyanya itu. Sekarang dijaga durian tuh. Kenapa? Harus dijual. Butuh duit, ya. Itulah dulu karena banyaknya buah itu. Jadi itulah godaan yang sangat luar biasa dulu membuat kita tidak nyaman berpuasa itu. Tapi alhamdulillah udah masuk pesantren, terjaga puasanya. Tapi itu pun saya sudah berniat saya akan melakukan qada puasa. Mungkin dulu ada yang terlupa, saya tak ingat. Ya, saya akan melakukan itu. Itu yang pertama, qada, ya. Jadi bagi kita laki-laki harus qada. Bagi perempuan, mereka yang datang bulan 7 hari atau 5 hari dalam sebulan selama bulan Ramadan itu, maka baginya wajib mengqada puasa. Sampaikan kepada istri kita, kepada anak perempuan kita untuk mengqada puasa. Ini masih bulan Rajab, ya. Tanggal 22 nanti pas 27 Rajab, 23, ya, malam minggu. Jadi sampaikan kepada mereka untuk mengganti puasa. Masih ada kesempatan supaya tidak ketemu dengan Ramadan yang akan datang makin banyak utangnya. Kemudian siapa yang wajib qada? Mereka atau perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Ketika mereka khawatir terhadap bayinya, kondisi tubuhnya, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi dengan diqada. Tapi nanti ada lagi, ya. Apa itu? Membayar fidyah. Membayar fidyah bagi orang yang tidak berpuasa karena menyusui atau hamil. Boleh dia tidak berpuasa, tapi harus dibayar fidyah, pengganti. Apa penggantinya? Makanan 1 mud. Kira-kira kalau dalam kitab Mu'izatul Mu'minin disebutkan 3/4 kilogram. 3/4. Segini, ya. Kalau 1 mud itu sebetulnya 1 ambil begini. Namun di sini ditimbang, menurut timbangannya 3/4 kilogram. Kalau berasnya 12.000 1 kilo, padakan 10.000. 10.000 lah 1 hari untuk fidyah orang yang tak berpuasa itu karena menyusui dan hamil. Berarti 1 bulan 300.000 bayarkan itu untuk menantu kita, untuk istri kita yang sedang hamil atau menyusui. Berat rasanya saat sampai 300.000, bayar tiap hari 10.000. Tiap hari bayar 10.000. Kepada siapa dibayar? Fakir miskin. Apakah anak yatim? Enggak. Ini harus kita ketahui, bukan anak yatim, tapi fakir miskin. Tapi kalau dia miskin, anak yatim pula, kasihlah sama itu. Tapi yang dilihat adalah fakir miskinnya. Sama dengan pemberian zakat tuh, Pak. Banyak yang salah kaprah, dikasih karena yatim.
Bahkan dikasih ke janda-janda. Janda belum tentu miskin. Yang dilihat miskinnya, fakirnya yang dilihat. Tapi kalau bertepatan pula dia janda, silakan kasih. Ya, dia sudah janda itu Ustaz, tinggalnya sendiri, kasihlah. Belum tentu. Kita tidak tahu anaknya rupanya di Jakarta tinggal, pengusaha pula. Ya, banyak yang seperti itu. Dapat kiriman lebih dari kebutuhannya tiap bulan dari anaknya. Karena kewajiban anaknya untuk menafkahi maknya itu, ibunya, ayahnya. Ya. Jadi yang dilihat bukan jandanya, bukan anak yatimnya, tapi yang dilihat fakir atau miskinnya. Jangan salah, ya. Sama dengan kita nanti panitia zakat di masjid ini. Begitu kategorinya, bukan jandanya, tapi miskinnya. Banyak itu kadang masyarakat yang komplain ke kita, Pak. Ya, dia tuh kok nggak dapat. Dia udah janda, udah tua. Bukan itu yang dilihat. Dia memang janda tua, tapi 3 pintu kontrakannya. 3 pintu kali 500 ribu, 1,5 juta sebulan. Dia ngongkang-ngongkang, nggak dapat 1,5 juta. Ya, belum tahu kita lagi dari keluarga dari anaknya. Jadi kategorinya adalah fakir atau miskinnya. Dah. Kemudian tentang kafaroh, kifarat. Para bapak dengar kifarat kan, Pak? Ya, kifarat ini hukuman bagi orang yang melanggar ketika bulan Ramadan. Ya, apa itu? Siapa mereka yang diwajibkan bayar kifarat, bayar pengganti, bayar hukuman dari perbuatannya itu? Bagi orang yang melakukan persetubuhan di siang hari. Melakukan hubungan badan di siang hari, jangan, Pak. Bahaya. Bukan bahaya lagi, Bang, bahaya. Ya. Kenapa bahayanya? Hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Itu berturut-turut, Pak, 2 bulan, 60 hari puasa. Gara-gara 10 menit 15 menit tuh didenda, dihukum puasa 2 bulan. Jadi kalau pengen tahan sampai malam hari. Ya, tak boleh. Inilah bahayanya, Bang, kalau menikah sebelum puasa. Tapi banyak pula orang menikah sebelum puasa. Pas bulan Sya'ban banyak orang menikah di situ. Ya. Seminggu lagi sebelum Ramadan, disitulah dia akan nikah. Itu hati-hati tuh. Makanya kalau saya disuruh memberikan tausiah pernikahan pas bulan Sya'ban, saya ingatkan itu. Hati-hati. Ya, jangan sampai kecolongan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak sanggup, saya tak sanggup. Yang sebulan aja pusing saya ngerjakannya. Ya. Memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Bersedekah. Ya. Panggil orang miskin 60 orang. Kasih makan. Sebanyak apa? 3/4 kilogram itu tadi. Kasih nasi bungkus, kasih makan sekali makan. Ya. Berarti 60 kali 10 ribu. 600 ribu. Ya, kasih itu. Atau panggil ke rumah, boleh. Ya. Kalau tidak juga memerdekakan budak atau hamba saya. Sekarang tak ada. Berarti yang 2 itu. Ya. Dulu ada pernah datang kepada Nabi, celaka aku ya Rasul. Kenapa celaka? Celaka aku ya Rasul. Kenapa celaka, kata Nabi? Celaka aku ya Rasul. Udah kecolongan katanya. Ya. Kenapa rupanya? Aku bersetubuh dengan istriku di siang bolong. Apa kata Nabi? Merdekakan hamba sahaya. Aku tak punya ya Rasul. Puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulannya susah saya lakukan ya Rasul. Bagaimana 2 bulan? Berikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Aku orang miskin ya Rasul. Aku tak punya. Lalu Rasul masuk, diambillah 1 bakul itu makanan. Apa namanya bakul itu? Di kampung bakul ada tempat makanan begitu. Jadi anyaman itu tempatnya.
Udah, ini kasih sama orang miskin, kata Rasul. Aku orang miskin ya Rasul. Udah sama kau aja bawa, kata Nabi. Ya, rupanya dia orang miskin. Jadi inilah hukuman kifarat dari orang yang bersetubuh di siang hari, hubungan badan. Jadi kalau malam hari Ustaz bantelnya di situ sampai sahur pun tak apa-apa. Ya, asalkan jangan lewat waktu sahur tuh. Kalau sudah azan berkumandang, tak boleh lagi. Sudah kena kifarat itu. Ya, jangan lagi. Kemudian menahan makan, minum dan lain-lain selama sisa harinya itu ialah diwajibkan bagi seorang yang berbuka secara maksiat atau tanpa uzur apa-apa, ataupun bagi orang yang berbuat keteledoran atau kesembronoan dalam puasanya sehingga menjadi batal. Ini sama-sama lah kita jaga, ya. Jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai kita apalagi sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Dulu Pak, masih takut orang merokok di luar rumah ketika bulan Ramadan. Ya, ada pun orang merokok pas lewat dia, rokok itu diginikan. Tak nampak lagi rokok. Itu sekarang begini ya, tak ada lagi etikanya. Boro-boro menjaga orang yang berpuasa, bahkan dia menampakkan dirinya tidak berpuasa. Kalau saya Tuhan tuh, saya cabut langsung nyawanya itu. Nah, itulah kesalnya kita. Ya, bayangkan orang yang perokok, dia tahan untuk tidak merokok karena berpuasa itu. Ada pula orang merokok di sampingnya. Walaupun tak boleh sebetulnya merokok Pak. Kalau Bapak tanya saya, merokok itu apa hukumnya? Haram, saya bilang. Ya, tak boleh merokok. Tapi ada keluar fatwa baru Pak. Perokok katanya masuk surga. Kenapa? Udah capek di dunia ini makan api aja. Ya. Jadi neraka tak menerima lagi. Ya, api aja yang diisap. Di Indonesia hukumnya makruh. Arab Saudi, Mesir, negara-negara Arab menghukuminya haram. Ya, di kita ini banyak ulama-ulama memang yang perokok. Ada lagi kalau tak dihisapnya sebatang itu tak bisa dia buka kitab tuh. Ya. Tapi bagi kita yang belum merokok, yang tidak merokok, janganlah coba-coba. Anak-anak kita larang untuk tidak merokok. Tapi terkadang kesalahan kita ini Pak, kita larang anak kita merokok, sementara kita merokok di sampingnya. Itu yang salah. Kalaupun kita sudah terlanjur merokok, janganlah merokok di depan anak kita. Tak baik. Pasti nanti dia contoh. Kamu jangan merokok. Bapak itu merokok. Ya, anak sekarang udah pintar Pak. Dulu kita enggeh sama orang tua kita. Apapun orang tua kita, iya Pak. Sekarang bukan dijawabnya dulu, ditengoknya dulu Pak ya. Bahkan ketika dia tidak melakukan itu, pas suatu saat ayahnya melakukan, bapak kok gitu. Kemarin katanya jangan. Itulah anak sekarang Pak, udah pintar. Ya, jadi harus kita berikan contoh yang baik kepada mereka. Ya, dah. Ada pertanyaan sampai di